Halo, saya Vincent dari Universitas Bunda Mulia, program studi Hospitality and Pariwisata. Kali ini saya akan membahas nasi campur Bali. Nah, nasi campur itu adalah masakan khas Indonesia. Makanan ini biasanya terdiri dari nasi putih yang dihidangkan dengan berbagai macam lauk pauk. Lauk yang digunakan adalah sambal goreng, abon, serundeng, tahu, ikan, telur, dan lain-lain. Tergantung dari warung atau rumah makan yang menyajikan nasi campur dapat memiliki variasi tersendiri. Masakan ini juga sering dijual dalam bungkus kertas atau daun pisang. Nah, berhubung karena saya bahasnya nasi campur Bali, makanya kali ini lebih ke masakan khas Bali. Masakan Bali adalah masakan tradisional masyarakat Bali dari Pulau Bali. Masakan Bali adalah salah satu masakan yang paling kompleks di dunia, menggunakan variasi yang luar biasa dari rempah-rempah, dicampur dengan sayuran segar, daging, dan ikan. Masakan ini merupakan bagian dari masakan Indonesia. Hal ini menunjukkan tradisi asli serta pengaruh dari masakan daerah Indonesia lainnya, Tiongkok dan India. Penduduk pulau yang didominasi beragam Hindu dan tradisi kuliner yang agak berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dengan festival dan perayaan keagamaan, termasuk banyak makanan khusus disiapkan sebagai persembahan serta hidangan lainnya yang dikonsumsi secara komunal selama perayaan. Nah, untuk nasi campur Bali sendiri, dia biasanya ada beragam isi ya. Yang pertama itu jukut urap. Dalam nasi campur manapun yang ada di Indonesia, selalu ada sayuran di dalamnya. Tak terkecuali pada nasi campur Bali. Jukut urap adalah kuliner yang terbuat dari sayuran-sayuran seperti kacang panjang, tauge, daun kol, bayam, dan kelapa parut, bawang putih, daun jeruk, garam, terasi, serta cabai sehingga rasanya jadi agak pedas. Semua bahan-bahan diaduk menjadi satu agar cita rasa jadi lebih lezat. Yang kedua ada sate lilit. Sate lilit ini merupakan bisa dibilang ikonnya nasi campur Bali, karena kebanyakan nasi campur Bali pasti ada sate lilit. Sate lilit ini adalah sate khas Bali yang terbuat dari daging ikan yang dicincang halus dan dibumbui dengan rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, daun jeruk, lengkuas, ketumbar, kunyit, cabai, dan santan kental, sehingga menciptakan rasa yang gurih. Ada yang unik dari sate khas Bali ini, yaitu tusuknya yang menggunakan batang serai, sehingga aromanya sangat wangi saat dibakar. Selain menggunakan daging ikan, sate lilit juga biasa dibuat dari daging ayam dan babi. Nah, yang ketiga ini adalah sambal khas dari Bali, yaitu sambal mata. Sambal memang nggak bisa terlepas dari masyarakat Indonesia. Saat menyantap nasi, sambal seolah menjadi pasangan yang tepat. Sambal mata merupakan sambal yang cara pembuatannya berbeda dari sambal Indonesia lainnya, karena tidak diulek atau dihaluskan. Kamu cukup mengiris dengan halus bahan pembuatannya seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, batang serai, dan daun jeruk purut. Setelah semua bahan-bahan diiris halus, campurkan dengan air jeruk nipis, minyak goreng, garam, dan terasi bakar yang sudah dihaluskan. Yang keempat adalah ayam suwir. Meski ayam betutu menjadi kuliner ayam khas Bali yang paling terkenal, tapi ayam suwir menjadi kuliner yang paling sering muncul pada lauk pauk nasi campur Bali. Ayam suwir biasanya terbuat dari dada ayam yang direbus, lalu disuir-suir, dan diberi aneka bumbu rempah seperti serai, daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, terasi, kencur, kunyit, dan santan. Cita rasanya sudah pasti gurih dan pedas khas Bali. Yang terakhir adalah teri kacang. Biasanya teri kacang itu teri yang digoreng kering, lalu biasanya kacang tanah digoreng kering, lalu ditumis menggunakan cabai, bawang putih, bawang merah, sehingga rasanya biasanya pedas. Beginilah penampakan nasi campur khas Bali. Ini ada kacang, tempe, terus ada sayurnya, ada cabainya, ada telur, dan ada sate lilit. Ayam suwir. Ya,
seperti ini penampakan nasi campur Bali tersebut. Oke, untuk makanan yang memiliki akulturasi budaya, saya memilih nasi goreng. Nasi goreng identik dengan hidangan asal Indonesia yang sangat digemari. Padahal, nasi bukanlah makanan pokok milik Indonesia saja. Cina pun juga, konon nasi goreng merupakan adopsi masakan dari Cina. Meskipun belum ada kepastian sejak kapan Indonesia mulai mengadopsi dan membuatnya dengan versinya sendiri, makanan yang mudah ditemukan di Nusantara ini ternyata sudah ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Dan merupakan makanan tradisional milik masyarakat Tionghoa. Saat itu, masyarakat Tionghoa melakukan perjalanan dan tersebar di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemudian, penyebaran nasi goreng ini terjadi karena mereka memilih untuk menetap dan mencoba menciptakan masakan nasi goreng lokal miliknya. Awalnya, hadirnya nasi goreng ini adalah karena kebiasaan masyarakat Tionghoa yang tidak suka dengan makanan yang dingin. Oleh karenanya, mereka mencoba memasak kembali nasi yang sudah dingin dengan menambahi bumbu-bumbu yang disukai. Hasilnya pun sangat disenangi oleh masyarakat. Kemudian, dari mulut ke mulut, tersebarlah cara mengelola nasi putih yang sudah dingin daripada harus membuangnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Dan terima kasih, selamat menonton.